Halo Healthy People, jumpa lagi dengan saya Lianita Ruhyat di CNN Indonesia Health. Nah, panas ekstrim diprediksi melanda sebagian besar wilayah Indonesia hingga nanti bulan Oktober 2026 dan menurut BMKG minimnya awan dan pengaruh gerak semu matahari membuat suhu meningkat signifikan. Di tengah kondisi ini, resiko heat stroke meningkat terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Apa yang harus diwaspadai dan bagaimana cara melindungi diri dari ancaman panas yang ekstrim? Sudah bersama saya dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Dimas Septiar. Halo Dokter Dimas, apa kabar? Halo Mbak Lia, kabar baik. Iya, kita mau ngomongin soal yang lagi panas-panas nih dok ya. Kan tadi seperti saya bilang bahwa BMKG memprediksi panas ekstrim akan terjadi April sekarang ini sampai nanti Oktober 2026. Jadi masih panjang gitu rentannya. Nah ini suhu tertingginya katanya bahkan bisa sampai 36, bisa lebih begitu. Nah seberapa besar kondisi ini berdampak sama resiko heat stroke yang kita takutin? Ya, baik. Terima kasih Mbak Lia atas pertanyaannya. Jadi memang seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini kan berbeda dengan negara-negara yang memiliki cuaca yang panas yang lain ya. Jadi cuaca panas di Indonesia ini dibarengi dengan kelembaban yang tinggi. Jadi kelembaban yang tinggi ditambah cuaca panas yang tinggi akan berisiko untuk meningkatkan kejadian akibat serangan panas. Yang biasanya didahului itu gejala-gejalanya itu bisa merasa kepanasan terlebih dahulu sampai yang berakibat berat seperti ada gangguan kesadaran. Seperti itu. Jadi bisa sampai kalau orang kepanasan itu sampai gangguan kesadaran. Bisa. Itu bisa yang dinamakan heat stroke. Ya, jadi kalau heat stroke itu adalah kondisi di mana yang bahasa awamnya adalah serangan panas. Serangan panas. Serangan panas. Gejalanya sebenarnya seperti apa? Dan kalau misalnya kita ngomongin soal heat stroke ini dok, nanti apa sebenarnya yang harus dilakukan? Iya, jadi mungkin mulai dengan apa itu heat stroke dulu ya. Jadi kalau heat stroke itu atau serangan panas adalah kondisi tubuh manusia yang diakibatkan oleh panas yang berlebih sehingga menyebabkan suhu di dalam tubuh itu melebihi 40 derajat Celcius. Dan biasanya dibersamai dengan adanya gangguan-gangguan neurologis atau gangguan-gangguan yang berhubungan dengan kesadaran. Seperti itu. Jadinya apa yang terjadi dalam tubuh kita? Ya, jadi yang terjadi yang pertama gejala-gejala awalnya itu paling sering adalah bisa gangguan kesadaran seperti kejang, penurunan kesadaran, atau misalnya bahkan mengantuk, kemudian bisa terjadi bicaranya meracau, atau bahkan bisa terjadi tidak sadar sama sekali. Jadi kalau misalnya heat stroke ini seberbahaya itu sebenarnya bagaimana sampai bisa menimbulkan bahaya? Dokter bisa jelasin nggak? Iya, jadi memang kondisi suhu tubuh yang ekstrim, umumnya tubuh itu kan memiliki metabolisme dengan suhu-suhu yang bisa ditolerir ya oleh tubuh. Jadi umumnya suhu normal tubuh itu antara sekitar 36,5 hingga 37,5. Namun apa yang terjadi bila suhu tubuh mengalami di atas 40 derajat? Otomatis tubuh akan mengalami kerusakan. Kerusakan mulai dari kerusakan protein-protein yang akhirnya menyebabkan kematian sel. Nah, kematian sel itu nanti berujung bisa salah satunya adalah kematian sel jantung. Mungkin sebelum itu ada gangguan irama jantung yang nantinya bisa mengakibatkan kematian sel jantung pada akhirnya bisa menyebabkan kematian. Nah ini dia nih, makanya jangan terlalu panas-panas, apalagi kita nggak terbiasa panas-panas gitu ya. Betul. Kalau misalnya untuk kita yang udah kena gejala serangan panas tadi ini, apa yang harus dilakukan dok? Ya, intinya kalau misalnya ada serangan panas, wajar ya kalau kita pasti yang mencari tempat yang teduh kalau kita berada di luar ya. Tapi kalau memang tidak ada tempat yang teduh, mungkin kita bisa masuk ke dalam kendaraan dan kita kalau misalnya itu bisa langsung menyalakan air conditioner. Atau misalnya kalau dalam cuaca yang cukup terik, pastikan bahwa kecukupan cairannya juga terpenuhi. Jadi kecukupan cairan itu salah satu faktor resiko yang bisa juga memperberat kejadian untuk terkena serangan heat stroke ini. Oke, jadi kalau misalnya kita nih mau pergi ke tempat yang panas, kira-kira. Nah, sekarang kan juga lagi mau musim haji gitu ya dok ya. Banyak saudara-saudara kita yang akan berangkat haji gitu kan. Di sana kita tahu bahwa cuacanya cukup panas. Persiapannya itu sebenarnya apa? Sehingga kita nanti ketika terjadi cuaca panas untuk melindungi kita supaya tidak heat stroke gimana dok? Ya, jadi mungkin pertanyaan Mbak Lia adalah ketika kita harus beraktivitas di luar ruangan panas gitu ya.
Prinsipnya yang pertama ya sebisa mungkin memang kita menghindari aktivitas di waktu-waktu yang terik. Ketika di luar ruangan seharusnya seperti itu. Tapi ketika ada kondisi di mana kita tidak bisa menghindari, contohnya misalnya seperti beraktivitas fisik yang mengharuskan dilakukan di luar itu, yang pertama adalah proteksi. Jadi proteksi terhadap sinar matahari itu menjadi penting. Contohnya misalnya ketika bepergian keluar ruangan di suasana terik bisa memakai payung. Kemudian bisa memakai sunblock ya, jadi untuk menyaring kondisi sengatan sinar matahari. Kemudian juga pastikan bahwa bepergian itu dengan menggunakan pakaian yang longgar, yang menyerap keringat dan juga memiliki warna yang tidak menyerap sinar matahari lebih besar. Contohnya seperti hitam atau mungkin biru dongker, itu harus dihindari. Kemudian ketika harus bepergian jarak jauh, bisa membawa peralatan pribadi. Jadi misalnya seperti kipas angin ya, kipas angin portable, atau misalnya yang cukup simple mungkin membawa air minum untuk kecukupan cairan selama suasana terik. Karena kalau suasana terik itu penguapan cairan melalui tubuh itu juga akan meningkat. Sehingga penguapan cairan yang berlebih juga akan meningkatkan resiko timbulnya panas yang meningkat di dalam tubuh. Karena respon tubuh untuk meningkatkan panas itu. Nah, asupan cairan yang harus diimbangi tiap orang berbeda. Namun umumnya satu orang itu bisa mengkonsumsi sekitar 1,5 hingga 2 liter per hari. Jadi disarankan membawa tumbler ya atau botol minum yang memiliki angka. Jadi kita sudah bisa mengetahui kecukupannya sudah berapa banyak diminum pada hari itu. Kan itu kecukupan untuk harian ya dok ya. Kalau misalnya kondisi panas itu apakah harus ditambah atau seperti apa idealnya setiap orang nih menghadapi cuaca panas ini untuk asupan airnya? Ya, jadi tetap harus ditambah. Jadi ketika kondisi meningkat, penguapan meningkat, asupan cairan harus ditambah. Jadi contohnya nih tadi Mbak Liana sempat menyebutkan haji ya, di mana haji itu kan paparan panasnya kan tinggi sekali. Jadi biasanya para jamaah haji kita wajibkan untuk mengkonsumsi cairan minimal 1-2 jam sekali. 1-2 jam sekali sekitar 200 atau 300 cc. Jadi sehingga mencegah dehidrasi lebih lanjut. Jadi perkiraannya seperti itu. Kalau di negara lain yang mungkin di Indonesia seperti negara tropik ini, mungkin bisa diterapkan hal yang sama. Konsumsi misalnya 1-2 jam sekali di saat kondisi terik, itu bisa sekitar 200 atau 300 cc. Oke, daripada langsung minum banyak, lebih baik terus tapi continue gitu dok? Betul, jadi kalau misalnya kemampuan setiap orang untuk menampung cairan berbeda-beda. Jadi yang ada kalau misalnya kita konsumsi cairan banyak dalam satu waktu, tubuh juga akan merespon mungkin bisa mual atau bahkan bisa muntah yang menyebabkan akhirnya perutnya kembung gitu. Jadi tahulah kemampuan kita sendiri. Betul. Kalau semprot air ke muka itu ngebantu nggak dok? Kalau dibilang membantu. Tapi untuk kasus heat stroke ya, tapi tidak membantu sepenuhnya. Karena proses kehilangan panas akibat heat stroke itu terjadi melalui beberapa mekanisme. Jadi ada mekanisme yang kita sebut dengan konduksi, ada evaporasi, dan ada konveksi. Nah, kalau konduksi itu adalah kehilangan panas akibat dari kontak dengan benda-benda tertentu. Nah, kalau kondisinya untuk mengatasi heat stroke akibat konduksi ini, umumnya biasanya kita berikan kontak dengan benda-benda yang dapat menyerap panas untuk dikeluarkan dari tubuh. Contohnya seperti handuk. Handuk yang dingin gitu atau yang basah? Handuk yang dingin atau basah itu terbukti bermanfaat untuk mengatasi heat stroke. Jadi biasanya kita taruh di leher, di ketiak, atau di selangkangan ya, mohon maaf, untuk mengatasi konduksi tadi, kehilangan panas. Ini di tempat-tempat yang lebih panas dari biasanya gitu ya? Betul. Di bagian tubuh yang paling panas biasanya ya? Karena daerah di situ kan daerah yang tipis kulitnya, sehingga otomatis kehilangan panas itu akan lebih besar di situ. Kemudian yang kedua adalah mekanisme yang kedua adalah akibat evaporasi. Evaporasi itu adalah akibat kehilangan cairan dan panas melalui keringat. Nah, otomatis di situ biasanya tadi yang Mbak Liana bilang dengan semprot-semprot air itu cukup membantu di situ. Jadi otomatis kehilangan panasnya tidak bisa ditingkatkan dari dalam tubuh. Kemudian yang ketiga adalah lewat konveksi.
Nah, konveksi ini adalah kehilangan panas lewat aliran udara. Jadi ketika heat stroke terjadi, misalnya dipakaikan kipas angin, itu cukup membantu. Jadi kalau bisa dibilang pemberian semprot itu membantu, tapi tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya membantu. Tapi kan kita orang Indonesia ini ngerasanya kayak dari lahir emang udah sering kepanasan. Karena kan kita ini 2 musim yang lebih banyak mataharinya gitu ya. Kayaknya kok takut banget sama panas, kita udah setiap hari ketemu matahari. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini juga kulitnya kan biasanya sawo matang, kayaknya lebih tahan sama panas, Dok. Seperti apa yang harus kita waspadai supaya kita nggak kena heat stroke dengan kondisi orang Indonesia yang udah sering kena panas? Kita akan bahas deh setelah usai jeda berikut. Kami akan bahas juga termasuk mitos dan fakta lainnya terkait heat stroke, dan CNN Indonesia akan segera kembali. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama dengan Dr. Dimas Septiar. Kita masih bahas soal heat stroke dan juga bagaimana kondisi yang menyertai kalau misalnya kita mengalami ini. Nah, banyak pertanyaan soal mitos dan fakta seputar heat stroke yang sekarang ini berkembang di masyarakat. Kita akan bahas satu-satu, Dok. Kita langsung lihat per poin. Ini yang pertama, yang banyak pertanyaan soal mitos dan fakta. Ada yang bilang heat stroke ini bisa menyebabkan kematian. Sebenarnya ini mitos atau fakta, Dokter Dimas? Ya, baik. Ini masuk fakta, Mbak Nana. Oh, ini fakta ya? Fakta. Memang benar bisa menyebabkan kematian. Artinya heat stroke itu seberbahaya itu? Ya, jadi memang heat stroke ini sangat berbahaya. Karena sesuai dengan definisi heat stroke, bahwa heat stroke itu adalah serangan panas yang menyebabkan peningkatan suhu tubuh lebih dari 40 derajat Celcius. Dan disertai dengan gangguan neurologis atau gangguan kesadaran. Nah, kita ketahui bahwa memang suhu yang tinggi di dalam tubuh di atas 40 derajat bahkan hingga 42 derajat Celcius itu dapat menyebabkan kematian sel. Jadi kematian sel-sel itu di dalam tubuh bekerja, salah satunya membutuhkan suhu yang optimal antara 36,5 sampai 37,5 derajat suhu normal kita di dalam tubuh. Tapi ketika melebihi itu, otomatis sel-sel pun juga akan berkompensasi dan banyak sekali protein-protein yang rusak. Akhirnya akan menyebabkan kematian sel. Jadi salah satunya adalah bisa kematian sel jantung, sel otot jantung, sel otot di rangka di tubuh kita. Sehingga nanti akhirnya dapat menyebabkan yang paling berat adalah kematian mendadak melalui kematian sel jantung. Nah, itu dia. Makanya kalau misalnya mau keluar rumah sekarang, jangan lindungi dirinya karena heat stroke seberbahaya itu. Betul. Kita lanjut, ini yang selanjutnya mitos atau fakta, Dokter. Minuman dingin atau es langsung bisa mengobati heat stroke. Jadi ada orang kena heat stroke misalnya jeder, terus dikasih minuman es, bisa langsung mengatasi nggak? Iya, bisa. Jadi bisa? Ini Fakta masuk berarti? fakta. Jadi kita lihat dulu kondisinya ya. Jadi pada kondisi heat stroke, seperti yang saya bilang tadi, umumnya kan disertai dengan gangguan kesadaran. Jadi kalau misalnya gangguan kesadaran bisa tidak sadar atau bisa penurunan kesadaran. Nah, pada kondisi yang tidak sadar, otomatis mungkin tidak akan kita berikan korbannya minum kan. Karena nggak bisa minum juga. Nggak bisa minum juga, takutnya tersedak. Tapi pada kondisi pasiennya masih penurunan kesadaran, misalnya seperti mengantuk atau misalnya bicaranya agak meracau, itu justru malah harus segera diturunkan suhunya. Dengan minuman dingin? Jadi intinya prinsip... Itu nggak merusak sel atau apa gitu? Tidak, jadi intinya adalah cooling first. Jadi pendinginan adalah yang utama dengan metode apapun. Jadi bisa dengan metode kontak atau dengan metode minum. Jadi otomatis suhu itu yang tinggi di atas 40 derajat itu harus diturunkan secepat-cepatnya dalam waktu 30 menit. Oke, nah ini kayak saya pertanyaan nih, kan di luar lagi panas banget, sementara studio tempat kita nih dinginnya dingin banget, Dok. Abis panas-panasan di luar, kita masuk sini, itu pusingnya hilang atau nggak apa-apa atau apa-apa tuh sebenarnya yang terjadi di tubuh kita? Justru kondisi itu harus segera dilakukan. Oh, jadi kalau misalnya kita lagi panas langsung ngadem ya di studio. Betul, prinsipnya adalah ketika kita terkena sengatan panas, yang pertama adalah cari tempat yang teduh. Tempat yang teduh itu bisa tempat yang suasana suhu udara atau suasana suhu yang dengan air conditioner seperti ini. Oh, saya pikir tuh harus yang suhunya normal dulu baru kemudian ke dingin. Jadi ada tahapannya gitu. Ternyata enggak ya. Enggak. Boleh langsung ekstrim kayak gini. Kalau kasus heat stroke ya. Oh, kalau kasus yang biasa gimana? Jadi ada yang namanya heat exhaustion.
Jadi tadi mungkin belum dibahas ya, heat exhaustion itu adalah kelelahan akibat panas, tapi belum sampai ke serangan Stroke, panas, heat ya. stroke. Nah, jadi kalau misalnya pada kondisi itu, mungkin heat exhaustion mungkin tidak langsung ke tempat yang ekstrim perubahan suhunya dingin itu tidak ada masalah gitu. Jadi misalnya nggak harus masuk ke ruangan ber-AC, misalnya ke ruangan suhu kamar atau yang lain lebih teduh, itu tidak masalah. Oke. Jadi kalau misalnya habis panas-panasan kedingin atau minum air dingin tuh enak ya dok ya? Iya, Dan juga nggak berbahaya bagi tubuh. iya betul. Oke, kita lanjutkan nih selanjutnya mitos atau fakta tentang heat stroke. Orang yang pernah mengalami heat stroke katanya lebih rentan untuk heat stroke lagi. Bener nggak dok? Betul. Fakta juga? Fakta. Waduh, jadi kalau saya udah pernah kena gejalanya, kena serangannya, jangan coba-coba untuk panas lagi gitu ya dok ya? Betul. Oke. Jadi kita tahu kalau heat stroke ini ada dua mekanisme ya, dua kategori ya Mbak Lia. Jadi ada heat stroke yang non-exertional, tidak dipengaruhi aktivitas. Ada heat stroke yang dipengaruhi aktivitas atau exertional heat stroke. Nah, yang non-exertional heat stroke itu umumnya terjadi pada beberapa populasi usia. Jadi umumnya biasanya terjadi pada anak-anak atau pada kondisi pada usia lansia. Jadi walaupun tidak ada aktivitas yang berlebih, dalam cuaca yang cukup terik itu akan beresiko meningkatkan timbulnya heat stroke tadi. Nah, itu. Jadi kalau misalnya lansia atau anak-anak bepergian dengan kondisi yang cukup terik berkali-kali, tetap ada resiko untuk timbulnya heat stroke kembali. Baik. Nah, yang kedua adalah heat stroke akibat exercise atau exertional heat stroke. Itu umumnya terjadi pada pekerjaan yang membutuhkan aktivitas yang berat. Contohnya dan aktivitas berat pada suasana terik. Contohnya seperti militer, kemudian contohnya seperti pemadam kebakaran, atau contohnya misalnya seperti pada atlet yang dia harus beraktivitas di luar panas terik. Maraton tapi lagi panas banget gitu ya? Betul, itu juga akan beresiko menimbulkan heat stroke. Nah, bila itu dilakukan berkali-kali, tetap ada resiko bisa berulang kali terjadi heat stroke. Tetap akan bisa, baik. Jadi betul. Fakta, lanjut dok nih, ini mitos atau fakta. Yang selanjutnya, menggunakan kipas angin udah cukup katanya untuk mencegah heat stroke, enggak? Ya, ya ini kalau dibilang sudah cukup atau tidak, mungkin maksudnya mitos ya. Jadi tadi sudah kita bahas. Harus ada penanganan lainnya. Betul, jadi tadi sudah kita bahas bahwa mekanisme heat stroke itu banyak terjadinya. Nah, salah satunya tadi dengan kipas angin ini adalah untuk mengatasi heat stroke kehilangan panas akibat konveksi. Jadi kehilangan panas akibat udara. Tapi Gitu. tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya. Baik. Oke, dok, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol masih terkait dengan heat stroke nih. Kalau ada nggak jam tertentu yang dinilai memiliki resiko paling tinggi dengan paparan suhu panas sehingga lebih berpotensi menyebabkan heat stroke? Kalau saya nih ada pribadi suka ngerasanya sekarang itu biasanya kan jam 2 panas. Sekarang sampai jam 4 itu masih panas, mau jam 5 masih panas. Sebenarnya ada jam-jam tertentunya nggak dok? Ya, ada. Jadi memang untuk paparan sinar matahari ya yang cukup tinggi itu antara jam 10 hingga jam 2 siang. Jadi memang di situ selain jenis sinar ultravioletnya yang lebih tinggi dan merusak kulit, itu juga paparan serangan sinar mataharinya lebih tinggi, sehingga risiko untuk heat stroke-nya lebih besar. Oh, jam 10 sampai jam 1 atau jam 2. jam 1, jam 2. Setelah itu kita masih lebih aman gitu Masih ya. lebih aman. Walaupun sekarang ini terasanya tetap menyelekit gitu. Kalau misalnya saya ngerasanya keluar jam 3, jam 4 sekarang masih panas soalnya dok. Iya. Itu gimana? Itu jam 3, jam 4 masih, tapi sudah berkurang intensitasnya dibanding ketika di antara jam itu. Jadi makanya ketika orang beraktivitas tidak disarankan di antara jam itu. Makanya contohnya seperti Car Free Day kan selesai jam 10. Di atas Oke. jam 10 udah nggak ada Suruh aktivitas lain lagi. coba cari tempat adem. Suruh ngadem gitu. Oke, dan dok kita masih akan membahas terkait dengan pembahasan heat stroke lainnya yang akan kita bahas usai jeda. Tetap di CNN Indonesia Health. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama Dr. Dimas Septiar. Kita masih berbicara soal heat stroke dan juga serangan panas yang tadi kita udah bahas mitos faktanya. Tapi saya penasaran nih dok ya, kalau misalnya kita di perkotaan nih kan sering ngerasa panas.
Tapi panasnya tuh benar-benar panas mungkin karena kerjaan juga. Tapi ke desa panas tapi adem karena mungkin pemandangannya lebih hijau atau bagaimana. Itu sebenarnya kalau misalnya secara geografis ini seberapa besar sih fenomena heat stroke ini bisa terjadi misalnya di desa atau di kota dengan segala macam kesibukannya? Kesibukan, ya. Baik Mbak Lia, jadi kalau dari penelitian sih belum ada yang meneliti ya sebetulnya seberapa sering kejadian heat stroke ini apakah lebih sering di kota atau di desa. Tapi memang heat stroke ini lebih kepada kondisi lingkungan sekitar. Jadi kondisi lingkungan sekitar baik itu dia di desa atau di kota kalau memang tetap ada paparan sinar matahari yang terik disertai dengan kelembaban yang tinggi baik itu di desa atau di kota resiko heat stroke bisa meningkat. Jadi jangan kalau mentang-mentang lagi ke Bali, cuacanya lagi enak, panas, terus kita pemandangannya juga lagi ini tetap panas-panasan tetap ada risikonya. Betul. Nah. Karena heat stroke itu adalah kejadian akumulasi dari bermacam faktor resiko. Baik. Jadi bukan hanya dari cuaca tapi dari resiko ada resiko internal dan ada resiko eksternal. Eksternal salah satunya cuaca, internal tadi salah satunya seperti usia, kemudian dari kecukupan cairan dan juga dari pakaian dan yang lain. Mungkin dokter juga bisa sampaikan nih, kalau misalnya kita tetap harus beraktivitas di luar ruangan di suhu yang tinggi, juga nih mungkin pesan-pesan buat kembali saudara-saudara kita yang akan mau berangkat ke Tanah Suci, mau menjalani wukuf di Arafah yang kita tahu sekarang panas banget di sana. Betul. Ya. Itu ada nggak yang harus dipersiapkan, Dok? Iya, baik. Jadi yang pertama adalah kenali lingkungan dulu. Jadi kenali kondisi lingkungan kita sebelum beraktivitas keluar rumah. Jadi selalu pantau suhu dan juga kelembaban lingkungan sekitar. Kan sekarang sudah banyak gadget ya, alat di HP atau yang lain aktivitas untuk memantau suhu dan kelembaban sekitar. Di aplikasi kita lihat dulu ya. Betul. Cuacanya seperti apa. Kalau memang ternyata cuacanya itu cukup tinggi suhunya dan juga kelembaban tinggi, kalau bisa delay, bisa diatur waktunya, kita atur waktunya untuk keluar rumah. Tapi setelah jam 2 jam 3 tadi. Ya, setelah waktu yang jam 10 sampai jam 2. Tapi kalau ternyata tidak bisa, otomatis kita harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan dirinya tadi seperti yang saya bilang, kalau harus beraktivitas keluar rumah, pakailah pelindung diri seperti payung atau sunscreen untuk menghindari sengatan sinar matahari langsung. Kemudian gunakan pakaian yang ramah terhadap cuaca dan badan kita, yang longgar, yang menyerap keringat dan juga yang tidak menyerap sinar matahari secara berat. Kemudian dan juga pastikan bahwa kecukupan cairan kita selama beraktivitas di luar itu. Jangan lupa bawa air minum kemana-mana. Bawa air minum kemana-mana. Tapi Dok, ini kan sesuai dengan prediksi BMKG tadi masih panjang nih cuaca panas akan terjadi katanya sampai sekitar bulan Oktober 2026 ini. Gimana caranya Dok kita mengedukasi masyarakat? Mungkin nggak banyak yang tahu bahwa heat stroke ini cukup berbahaya. Bagaimana caranya, apa yang akan dokter sampaikan supaya masyarakat tidak meremehkan ancaman dari heat stroke ini apalagi untuk kesehatan? Betul, baik. Ya. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa heat stroke ini bisa menyebabkan kematian kalau memang tidak ditangani dalam waktu singkat, cepat, dan tepat. Nah, tentu sebelum menangani kita harus mengetahui tanda-tanda awal dan gejalanya. Nah, itu yang sering terlewat. Jadi kalau misalnya merasa seperti badannya terasa demam, panas gitu ya, tiba-tiba dalam waktu mendadak, kemudian disertai dengan gangguan kesadaran atau misalnya gampang mengantuk atau misalnya kadang bicaranya meracau, nah itu harus segera kita kenali bahwa itu salah satu tanda awal heat stroke. Bisa terjadi pada diri kita, bisa terjadi pada orang lain. Nah ketika terjadi pada orang lain kita harus lakukan pertolongan segera. Jadi minimal bisa dibawa ke tempat yang aman dan teduh. Kemudian bila korbannya tidak sadar bisa dibaringkan, kemudian kita buka pakaiannya semua. Dan kita lakukan pertolongan segera tadi dengan pemberian handuk, dengan kipas angin atau dengan semprot air dan segera habis itu kita hubungi ke fasilitas kesehatan terdekat. Tapi kalau misalnya memang pasiennya masih sadar, bisa kita edukasi untuk kita ajak ke tempat yang teduh atau yang adem atau yang memang memiliki air conditioner atau AC lebih baik. Oke, artinya dokter tadi sudah memberikan gimana cara menolong diri dan juga menolong orang lain dalam kondisi heat stroke. Betul, baik. satu lagi Mbak. Jadi kalau untuk jemaah haji yang harus beraktivitas tinggi di luar, bisa kita pakai dengan ada ice pack ya.
Jadi ice pack yang portable yang bisa kita bawa sehari-hari bila terjadi panas itu dapat kita lakukan pertolongan pertama untuk menurunkan suhu. Soalnya kalau di sana udah panas banget, Panas. pengalaman saya pakai kipas angin nggak ngaruh. Jadi Betul. langsung ice pack tempelin ke sini, Betul. kayak lebih berasa. Lebih Baik berasa. dokter, terima kasih atas penjelasannya, pertolongan bagi diri sendiri dan juga orang lain yang terkena histeria. Semoga ini bermanfaat ya dok ya. Dan demikian CNN Indonesia Health hari ini. Saya Lianita Ruhyat pamit, healthy people, healthy life. Sampai jumpa.